Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wat tafsir ya arhamar rahimin. Kaum muslimin wal muslimat was-shaimin was-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, Allah masih melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan amaliyah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian salawat beserta salam kembali kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup kita selamat bahagia di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang kajian tafsir Maqasidi, tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Atas nama Dr. Luqmanul Hakim MA, dosen Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Saudara-saudara kaum muslimin, hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah tidak asing lagi, yang selalu kita baca, yang selalu kita dengar, khususnya di bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang Allah katakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudara kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah yang sudah kita bacakan tadi, ada dua yang menjadi stressing kita pada kesempatan yang penuh berkah ini. Yang pertama, di pangkal ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah tidak memanggil wahai manusia. Allah tidak memanggil wahai kaum muslimin. Tetapi di sini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Maka disinilah saudara sekalian bahwasanya maqasid, tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman dalam ayat ini, karena hanya orang-orang berimanlah yang akan mampu untuk melaksanakan ibadah puasa yang Allah wajibkan di bulan suci Ramadan. Begitu juga seterusnya dalam ayat ini, maqasidnya ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, maka disinilah tersimpul makna bahwa konsekuensi sebagai orang-orang yang beriman adalah melaksanakan perintah puasa sebagaimana yang Allah wajibkan di bulan suci Ramadan yang mulia ini.
Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang beriman akan patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan melaksanakan perintah tersebut semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang menjadi stressing kita pada kajian tafsir maqasidi surah Al-Baqarah ayat 183 ini adalah di ujung ayat. Allah katakan la'allakum tattaqun. Tujuan daripada puasa yang Allah wajibkan kepada kita, terutama kepada orang-orang yang beriman, Allah ingin mendidik kita, Allah ingin menjadikan kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang bertakwa. Makanya saudara sekalian, manfaat daripada ibadah puasa yang kita lakukan pada dasarnya bukan untuk Allah Ta'ala, tapi semata-mata untuk keperluan kita semua. Karena ketakwaan itu adalah hal yang harus kita upayakan, hal yang harus kita dapatkan sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian makna takwa ini adalah makna ketakwaan yang sesungguhnya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa takwa itu adalah wiqayatun nafsi mimma yuaddi ilal iqab, sebagai bentuk upaya dengan skill, dengan ilmu, dengan potensi yang kita miliki, bagaimana kita bisa memelihara sekujur tubuh kita dari perkara-perkara yang terlarang oleh agama, atau dari perkara-perkara yang membuat kita dihukum atau diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka solusinya tak lain dan tak bukan adalah kita senantiasa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Begitu juga seterusnya kita berupaya meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Karena ketakwaan sesungguhnya tidak ada terbatas oleh ruang, oleh tempat, dan waktu tertentu. Akan tetapi takwa itu adalah secara keseluruhan, dimanapun, dalam kondisi apapun, dan dalam waktu kapanpun. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, mereka berupaya untuk menjaga segala hal, terutama yang dapat membatalkan ibadah puasa. Begitu juga mereka juga akan berusaha untuk menjaga segala hal yang dapat merusak ibadah puasa tersebut, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat yang kita cintai ini. Begitu juga dalam beragama, sebagai orang-orang yang beriman, dia akan mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan secara totalitas. Tidak hanya sekedar melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi seluruh aspek kehidupan mestilah kita berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam hal bermasyarakat, dalam hal berumah tangga, dalam hal berpolitik, dalam hal berekonomi, seluruh aspek. Karena Islam adalah agama yang sudah lengkap, agama yang komprehensif, yang sudah menjawab, bahkan yang sudah mendiskusikan segala hal terkait dengan kepribadian manusia, apakah itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan sesama manusia. Mudah-mudahan ceramah singkat pada kesempatan yang mulia ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, dan terutama di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan Ramadan ini bisa menjadi momentum untuk kita semua meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa meningkatkan pula ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala umur yang panjang, kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa mendirikan Ramadan ini baik siang maupun malamnya dengan sebaik-baiknya, sampai nantinya
berakhir Ramadan yang penuh keberkahan ini. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.